Saya orang yang memang kerja di sini, tapi yang ibadah di IHS juga banyak. Saya Roju kalau datang. Siapnya menggantikan terus. Tenang aja. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apa kabar di kesempatan petang menjelang malam hari ini? Sehat, kuat, diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Senang sekali kita bisa bertemu kembali, kita bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan di tempat ini, dan kita percaya kita sedang penyertaan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Bapa, kebaikan-Mu takkan pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah di tempat ini. Engkau layak disembah dan dipuji. Bertahta atas pujian penyembahan kami. Kami percaya kami dilawan Tuhan. Kami disertai Tuhan. Ibadah milik-Mu jadi dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita makan pujian ini dari awal kembali, katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan sungguh mari katakan kembali dari awal. Lalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di
Terima kasih buat pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang percaya siap dengan nama Tuhan katakan amin. Terima kasih. Boleh dikurangi volumenya ya. Cek. Cek 1, 2, ya. Oke. Salam Bapak Ibu. Salam. Terima kasih Pak Estermul. Kami manggilnya Pak Kem. Akhirnya bisa bersama-sama kita belajar di sini, juga buat senior yang mendampingi luar biasa dari YS Cabang 8 ya. Terima kasih Pak Adi, Pak B, luar biasa. Kita sama-sama memuji Tuhan.
yang belum kenal, nama saya Pastor Thomas Purnomo. Jadi puji Tuhan, saya sama dengan Pak Mul dipercayakan menjadi koordinator YS cabang 8. Dan saya melihat di Pulang Pisau ini ada satu gerakan Tuhan yang menurut saya luar biasa dan lebih baik banyak gereja ketimbang banyak. Jadi saya sangat senang, mari Bapak Ibu kita sama-sama kita berdoa buat Kalteng supaya Kalteng ini penuh dengan ya gereja. Jadi puji Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tema yang sama yaitu great parents. Jadi orang tua yang bijak, orang tua yang baik, orang tua yang luar biasa. Di sini semua kayaknya banyak yang senior, banyak yang sudah tua, tapi yang belum, saudara akan tua nanti. Jadi belajar sebelum tua, siapkan dirimu untuk belajar bagaimana menjadi orang tua. Kita buka di dalam Amsal 22 ayat 6. Dalam AMB, latihlah seorang anak di jalan yang seharusnya, maka ketika ia dewasa, ia tidak akan meninggalkan jalan itu. Nah Bapak Ibu, kita punya anak tidak diberikan pilihan. Jangan diberikan pilihan. Terserah nak, yang penting kamu baik. Gak bisa. Kita anak Tuhan, kita orang percaya kepada Tuhan, kita gak bisa kasih pilihan kepada anak. Jadi karena tidak ada anak yang punya cita-cita jadi nakal, tidak ada anak yang punya cita-cita jadi berandal, nggak ada. Tidak ada yang pengen nanti kalau saya besar mau jadi bandar narkoba. Nggak akan ada anak-anak, semuanya cita-citanya baik. Bahkan di dalam kandungan pun ibunya, nanti kamu jadi dokter, nanti kamu jadi orang yang baik, bahkan yang nanti kamu jadi presiden. Kan seperti itu, masih didoain terus. Jadi tidak ada yang namanya anak cita yang jelek. Tidak ada orang tua juga nanti saya kalau sudah tua saya akan hidup di panti jompo. Ada nggak kira-kira? Nanti kalau saya sudah tua mau hidup di jalanan, nggak mungkin. Pasti ceritanya semuanya baik. Saya muda, kalau banyak orang bilang begini sorokan, muda kaya raya, tua masuk surga. Jadi nggak ada anak orang tua mau cerita yang tidak baik. Semuanya pasti menjadi orang tua yang baik, orang tua yang berhasil, orang tua yang luar biasa. Anak juga anak yang berguna buat bangsa, berguna buat orang tua, dan berguna buat semuanya. Jadi semua pingin punya masa depan yang baik. Nah sekarang sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus, dan kita diajarkan oleh Tuhan, yaitu firman-Nya, Bible-nya mengajarkan kita bagaimana kita tuh harus melakukan apa sebagai orang tua menurut firman Tuhan, bukan menurut akal kita, bukan menurut pandangan kita, bukan menurut status kita, tapi menurut firman Tuhan. Yang pertama yaitu mengajarkan tentang Yesus. 2 Timotius 3:15, sebab sejak masih kanak-kanak engkau sudah mengetahui kitab suci yang memberimu hikmat dan keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengajarkan anak-anak kita dan menjadikan Yesus sebagai pusat dalam keluarga kita. Memang keselamatan itu anugerah dan tidak seorang pun dapat mengusahakannya. Namun sebagai orang tua, kita harus mengajarkan kepada anak juga. Jangan sampai anak tidak mengerti, karena anak perlu diajarkan, anak perlu dididik. Kalau anak tidak diajarkan dan tidak dididik, dia tidak tahu. Sekalipun keselamatan itu punya Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara saya dan saudara hari ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan dan kita sudah mendapat kasih karunia itu. Luar biasa kita ya anak, orang-orang yang beruntung. Dan karena kita, Tuhan sudah mati, nyawanya, darahnya mati di kayu salib, dia menderita, dia bayar lunas semua yang harusnya kita tanggung dosa kita dengan cuma-cuma. Tuhan itu menebus kita, mengangkat kita menjadi anak. Karena kita dalam firman-Nya boleh menyebutkan Bapa. Artinya begitu dekat hubungan kita dengan Tuhan, sampai kita bisa bilang Bapa. Nah, kalau kita punya anak, nah tadi kita coba dikasihkan Tuhan anugerah, kita menjadi anaknya, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, dan kita posisinya sekarang orang yang sudah selamat. Katakan amin. Saudara jangan ragu loh, saudara sudah selamat. Jangan ragu. Karena saudara sudah hidup dibenarkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Anak
Seberapa banyak orang tua, kamu sudah saya sekolahkan, kamu sudah jadi dokter, kamu sudah jadi pegawai, kamu sudah jadi berhasil, balas kebaikan orang tua kamu. Banyak nggak orang seperti itu? Masih banyak kan? Dasar anak nggak tahu diri, nggak tahu balas budi. Sering nggak kalau sudah melihat seperti itu? Sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak ingin balasan dari kita. Kita nggak bisa bayar, kita nggak bisa, kita nggak sanggup untuk apa ya? Bayangkan kalau Tuhan bilang bayar bintangmu satu, mau berapa duit? Nggak bisa. Tapi kita dengan anak, Bapak Ibu Saudara ya, anak itu aset tanggung jawab. Kita diberikan Tuhan otoritas dari Tuhan untuk apa? Untuk mengasuh anak. Kita ini diberikan Tuhan itu secara khusus, urapan khusus, dan kita dimampukan untuk mendidik anak kita, untuk mengajarkan anak kita tentang Yesus. Jadi anak menjadi aset tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus besarkan dia, kita berikan dia sekolah yang baik, makanan yang cukup, minuman yang cukup, gizi yang cukup, sehingga dia menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berhasil. Dan sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Ayo sekarang yang masih mungkin anaknya nggak tahu balas budi, ya nggak apa-apa, itu urusan mereka. Tapi sebagai orang tua, jangan sampai kita mengharapkan bahwa kamu tak besarin, kamu harus balas ke orang tua. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menginginkan balasan dari kita. Kita ini cuma-cuma diangkat jadi anak dan ditebus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Katakan amin. Tapi sebagai anak juga jangan ngaco, mentang-mentang, oh ini kan saya tanggung jawab orang tua, terserah saya mau balas atau tidak. Tidak. Saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Bahkan saya tidak diajarkan tentang Kristus, karena saya dari Muslim. Jadi saya tidak pernah mendengar berita tentang Yesus pada waktu saya kecil. Bahkan di kandungan mungkin saya juga nggak pernah dengar tuh, karena latar belakang nggak ada yang Kristen. Nah, kenapa saya sekarang bisa ada di tempat ini dan bisa menyampaikan firman Tuhan? Tuhan kalau punya rancangan pasti tidak pernah gagal, oleh besar. Saya yakin di perut ibu saya sudah dipilih Tuhan. Pasti. Saya percaya, ini rancangan Tuhan apapun, dia tidak pernah gagal. Seperti Tuhan membawa bangsanya dari Mesir ke Israel, dari zaman Musa. Musa tidak berhasil. Tidak cukup dari situ. Yesus bayi dibawa ke Mesir, bahkan juga kembali ke Israel. Dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini kita berada di tempat ini karena rancangan Tuhan juga tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa menikmati yang namanya tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagai orang tua jangan kasih pilihan. Pada waktu Pastor Jun kalau berdoa buat orang pernikahan, dia selalu mengatakan tidak boleh memberikan pilihan kepada anak. Anak harus diajarkan tentang Yesus, memilih kepercayaan Yesus. Amen. Kalau saya orang Jawa asli, sering mendengar tetangga tuh kalau ngomong, ya kalau saya nggak apa-apa, yang penting jangan mencuri, terserah mau agamanya apa, semua baik saja. Enggak, nggak ada semua tuh, nggak, agama nggak ada yang sama, Bapak Ibu. Banyak di sana kan sama, Tuhannya sama, enggak sama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita jadi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Katakan amin. Dialah kebenaran dan hidup. Nggak ada jalan lain kecuali Yesus. Saya kalau tidak kenal Yesus, nggak tahu saya jadi apa. Karena waktu itu hidupnya ya saya cari kerja untuk makan, setelah itu sudah. Dan saya baru bincang-bincang dengan salah satu teman. Saya pikir ketidakadilan aja sih, cuman ini sekedar karena orangnya sedikit jadi aman lah, jangan direkam. Jadi begini, ada salah satu tempat ibadah besar banget, dia umumkan bahwa Bapak Ibu Saudara kita mendapat bantuan dari pemerintah sekian M. Jadi hitungannya M. Terus saya bilang begini dalam hati, kok mereka ini dengan apa ya, dengan santainya, dengan tidak rasa salahnya, kayak bangga gitu loh. Wah, dibantu gini. Terus saya mencoba sebagai seorang Kristen minta bantuan gereja itu susahnya setengah mati. Terus saya bincang-bincang, Pak, kita ini kan orang Kristen, acaranya kasih. Jangan-jangan kasihnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Sementara mereka, dia jawab begini, iya, kita ini memang tidak diajarkan untuk
jikalau, karena atau supaya, tapi mereka diajarkan semakin banyak pahalanya, semakin besar kesempatan masuk surga. Oh, bayangin saudara, kenapa mereka bisa memberi begitu, memberi, karena ternyata surga itu bisa dijawab dengan pemberian. Gitu. Tapi kita bayangin, kita cukup dengan percaya kepada Yesus. Makanya kadang-kadang tidak rukun kita. Karena apa? Cukup duduk diam percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Katakan amin. Contohnya, orang yang bersama Yesus di kayu salib, satu sebelah kanan, sebelah kiri, nggak tahu yang ngomong sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi dia bilang, Tuhan, kalau engkau ingatlah akan aku, kalau engkau di Firdaus. Tuhan bilang apa? Hari ini juga aku akan bersamamu di Firdaus. Artinya, menurut saudara, orang ini sempat berbuat baik belum? Tapi Tuhan bilang apa? Bersamaku. Kita nggak perlu memberi semakin banyak, semakin baik sehingga kita punya kesempatan masuk surga. Itulah hebatnya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya menjadi Kristen itu bangga banget, senang sekali. Dan saya berikan hidup saya untuk melayani total. Saya nggak peduli pelayanan itu harus kita ikat. Kenapa saya mau melayani? Karena saya harus ikat diri saya dengan suatu pelayanan. Harus ada yang apa ya namanya ya? Kadang kita manusia, mohon maaf, diberkati susah, nggak diberkati juga susah. Kalau nggak diberkati begini, merasa diri itu jadi orang susah, nggak berguna, miskin, sehingga nggak layak, macam-macam, nggak bisa seperti yang lain. Salah. Diberkati, sibuk lah, segala macam. Jadi maka dari itu saya mengikat diri saya untuk pelayanan, sehingga ada yang mengikat, aku punya tanggung jawab, aku mau melayani. Jadi puji Tuhan, Pak Gembala Saudara, saya lihat juga orang yang sibuk. Bayangin, palang ke pulang pisau ini tiap minggu berapa. Tapi itu baik, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kalau kita harus bayar keselamatan, wah nggak bisa bayar. Mau duit berapa kita nggak bisa. Tapi karena kita sudah diberikan Tuhan anugerah dengan cuma-cuma, dengan gratis, mari kita mengucap syukur dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan. Jangkau jiwa sebanyak mungkin. Saya melihat saudara Denin itu luar biasa, semangat sekali. Maju terus. Lanjut. Bapak Ibu, kita harus mengajarkan anak kita dari kecil tentang Yesus. Kadang-kadang kalau orang tua tuh jangan menceritakan komik yang ceritanya lucu-lucu atau berhantu, jangan. Kadang-kadang anak-anak selalu diceritain tentang hantu, semakin senang dia. Sudah, jangan lagi. Karena kalau tidur pasti mimpinya macam-macam tuh, mimpi hantu. Tapi ajarkan tentang firman Tuhan, cerita dari Alkitab banyak banget. Ajarkan itu. Jadi Bapak Ibu, orang tua, yakinlah akan otoritas yang ada pada kita untuk membesarkan anak-anak, yaitu titipannya. Karena otoritas yang kita terima bukanlah sekedar peran atau peraturan belaka, melainkan urapan khusus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara menjadi orang tua hari ini, itu bukan sekedar peraturan, oh saya jadi orang tua, bukan sekedar peran, tetapi ada urapan khusus yang berfungsi sebagai orang tua. Jadi tidak heran kalau kita di dalam Tuhan, anak kita baik. Kita di dalam Tuhan, anak kita sukses, anak kita menggembirakan. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, kalau ada anak kita yang di luar keinginan kita, contohnya nakal, pemabuk, peminum, gimana? Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Masih bisa. Saya sering melayani, aduh, nggak bisa diatur, sudah tak biar, terserah, mau apa terserah. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jadi karena kita mendapat urapan yang khusus, lakukanlah pengasuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan orang lain atau media lain menjalankan peran orang tua bagi mereka. Jadi kalau anak kita mengalami lembah kekelaman, mengalami kesulitan, sebenarnya bukan kehendak dia, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan di awal, anak-anak tidak pernah punya cita-cita menjadi anak yang nakal, anak yang jahat. Tidak pernah. Tapi kenapa mereka terjerumus? Kenapa mereka masuk dalam hal itu? Sebagai orang tua, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, jangan pernah putus asa. Dampingi anakmu.
apapun keadaannya, dampingi. Kenapa? Kita sebenarnya punya Tuhan. Kalau kita nggak mampu secara manusia, serahkan kepada Tuhan, didik dia, dampingi dia. Karena apa? Karena kita harus menjalankan pola asuh kepada anak kita dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kadang-kadang anak semakin kita kencengi, semakin kita disiplin dengan tanpa ampun, tanpa kasih, itu belum tentu selesai. Dikit salah pukul, yang terjadi apa? Anak itu akan memberontak, saudara. Tapi kalau kita kasih dia, kita didik dengan kasih, dia pasti menjadi anak yang nurut. Contohnya, saya ini biar begini Bapak Ibu, anak saya umur 22 tahun, cewek. Saya cubit satu kali pun belum pernah, dari lahir sampai detik ini. Dan bukan berarti anak saya manja, bukan. Saya kalau menegur anak saya pasti dengan cuman lihat atau pakai tangan, bukan saya yang ganas, bukan. Tapi saya belajar untuk mengasihi anak saya karena itu titipan dari Tuhan. Karena saya punya urapan khusus, pasti saya mampu menghadapi anak saya. Saya belajar untuk waktu anak saya melakukan kesalahan, saya belajar untuk tidak marah waktu itu. Saya belajar pada waktu marah tidak memutuskan sesuatu. Saya belajar. Nanti begitu saya sudah reda marahnya, baru saya putuskan. Paling kalau saya mengajar anak, saya hukumnya menghadap tembok berdiri. Sudah, tapi harus betul-betul disuruh berdiri. Dari situ menurut dia itu disiplin yang membuat dia tuh disiplin yang menyakitkan sebenarnya. Tanpa kita nggak harus mengatakan kata-kata yang kotor ya. Kenapa? Apalagi sebagai bapak, satu kali berkata kotor pada anak kita, seumur hidup anak itu akan ingat. Kalau laki-laki, kalau ibu mah mau marah sehari 40 kali ya anaknya tetap dekat aja, itu sudah kodratnya. Jadi berbahagia jadi ibu-ibu. Jadi tenangin, didik aja anak-anak, cerewet nggak apa-apa, karena anak tidak akan luka. Tapi kalau seorang bapak yang berkata kata sedikit saja tentang sensitifnya dia, contohnya mengeluarkan kata binatang, itu dia akan ingat. Saya pada waktu di Surabaya melayani, jadi anak ini kuliah di Amerika, pulang ke Surabaya. Nah, biasa anak muda pergaulannya di luar negeri kan biasa sampai malam. Tiba-tiba di Surabaya pulang malam setengah 12 kalau nggak salah. Ditegur mamahnya, dia santai menjawab, dilawan. Saya biasa, jadi Amerika mah ini. Jadi akhirnya mamahnya nggak terima, bertengkar. Nah, kakaknya laki-laki merasa namanya laki-laki, dia melerai. Jangan. Nah, karena si cewek ini, anak cewek ini melawan, dilerai kakaknya, dilawan kakaknya. Karena merasa laki-laki dilawan, kakaknya dilawan, kelakiannya tuh muncul, ambil pedang langsung bang. Mamanya langsung terkejut waktu itu. Saya tanya, kenapa? Mamanya ingat, pada waktu kecil anak laki-laki ini kalau bapaknya marah dibukakan pedang, dipukulkan ke anaknya laki-laki. Begitu anak laki-laki marah dengan adiknya, persis yang dilakukan apa yang dilakukan bapaknya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati sebagai orang tua. Kita ini cerminan anak kita. Apa yang kita lakukan dia ikutin. Karena apa? Kita ini teladannya buat dia. Dia meneladani kita, nggak mungkin orang lain. Tidak mungkin. Makanya jangan biarkan anak kita diasuh oleh orang lain, mendapat pengasuhan dari orang lain, mendapat didikan dari orang lain yang sementara kita tidak tahu orang lain seperti apa. Mari Bapak Ibu Saudara, ajarkan dia tentang Kristus. Yang kedua, jadilah teladan. Tadi setelah ajari dia tentang Yesus, sekarang jadilah teladan. Di dalam Matius 23 ayat 3. Jadi semua yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah dan lakukanlah. Tetapi mengenai perbuatan-perbuatan mereka, janganlah kamu lakukan, karena mereka mengatakan tetapi tidak melakukan. Bapak Ibu Saudara, contohnya, sering nggak sebagai bapak, nah, jangan merokok, tapi waktu ngomong dia pakai, nah, jangan minum, tapi kerjanya minum.
nggak akan bisa jadi teladan, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah dan lakukanlah. Tetapi mengenai perbuatan mereka janganlah kamu lakukan. Artinya begini, kadang-kadang kalau kita dengan firman Tuhan nggak suka dengan pendetanya, kita tuh banyak alasannya. Nggak suka dengan pendeta itu, apa perbuatannya ini. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini dikatakan semua yang dikatakan, pasti pendeta mau pendeta jelek dan baik itu pasti katakan firman Tuhan nggak? Firman Tuhan, ya patuhi, lakukanlah. Tetapi mengenai perbuatannya, ya jangan. Contohnya anak ketemu gurunya, mungkin gurunya menjengkelkan, gurunya nggak bagus, ketemu guru lesnya juga punya kebiasaan yang buruk segala macam. Terus dia bilang begini, atau ketemu guru sekolah minggunya nih, sekolah minggunya itu, wah aneh, gurunya itu gini kan sering kalau kita kadang-kadang begitu. Apa yang kita lakukan? Sudah, nggak usah sekolah minggu semua dia nggak baik, bukan begitu. Jadi kita ajar anak kita tetap percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan, tapi jangan toleransi dengan perbuatannya. Makanya kita harus belajar untuk bisa membedakan. Saya belajar juga untuk tidak menjudge orang itu. Kalau orang itu nggak baik, semuanya lantas nggak baik. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat masalahnya apa, seperti itu. Jadi penting sekali dalam keluarga, orang tua harus jadi teladan. Lingkungan keluarga akan mempengaruhi perilaku seseorang. Contohnya, kalau anak kita dibesarkan di lingkungan judi, maka dia akan bermain judi. Kalau anaknya di lingkungan yang kumuh, pasti dia juga jorok. Jadi mari Bapak Ibu kita besarkan anak kita di lingkungan apa? Di lingkungan yang takut akan Tuhan. Saya selalu telepon anak saya berdoa bahwa dia dapat komunitas yang baik, cinta Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga diproteksi oleh Tuhan. Begitu juga kita, lingkungan kita itu menentukan, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kita tuh harus hati-hati ditempatkan di mana. Berteman boleh dengan siapapun, tapi bergaul harus hati-hati. Saya punya komunitas, saya berteman banyak, siapapun saya berteman, mau orang muslim maupun saya berteman, saya berteman semua. Tapi untuk berkomunitas saya akan pilih. Begitu juga anak kita. Saudara harus mengajarkan anak-anak saudara untuk memilih komunitas yang baik. Calon orang tua penting sekali di mana kita berada. Kalau bujang saya dulu masih bujang berangkat ke Kalimantan, pas kemudian saya di Kalimantan, saya dapat orang Kalimantan. Ini waktunya gimana nih? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Teruslah berdoa untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada keluarga kita masing-masing. Jadi terus berdoa, apapun yang terjadi, teruslah berdoa. Dan mereka memang akan memasuki masa-masa yang penuh dinamika pada tahun-tahun tertentu. Namun jangan putus asa atau merasa gagal. Bersabarlah dan lakukanlah bagian kita sebagai wakil Tuhan. Lalui masa-masa tersebut bersama mereka, dampingi atau terus kasih mereka. Jadi tadi sudah ceritakan bahwa banyak anak-anak itu ada masa-masanya, masa-masa yang nakal, masa-masa yang susah, masa-masa yang membuat kita jadi pusing, masa-masa yang membuat kita menjadi berurusan dengan polisi, macam-macam. Tapi jangan pernah jemu dan jangan pernah merasa gagal, Bapak Ibu Saudara. Terus dampingi. Kenapa? Banyak tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan justru ketika mengalami lembah kekelaman. Banyak. Jangan sampai kita menjudge, oh sudah dia aja di penjara membusuk sana sampai saya malas nih, saya nggak urus karena dia sudah nakal dan enggak, Bapak Ibu Saudara. Apapun pilihannya hanya satu, dampingi dia. Karena kita ditebus Tuhan tadi, nggak pernah pakai tanya-tanya siapa enggak. Dia hari ini juga aku bersamaku di Firdaus. Itu orang berdosa, itu orang yang sampah masyarakat itu. Ini anak kita, darah daging kita. Jadi contohnya di dalam lembah kekelaman siapa yang bertobat? Samson mengalami pertobatan ketika matanya buta. Terus Paulus mengalami pertobatan ketika matanya buta dan ia hanya menunggu Ananias datang untuk melayani. Yunus
mengalami pertobatan ketika berada di roti kram. Dia ngawur disuruh kendiri, nggak karu-karuan, tapi di dalam lembah kekelaman itu Tuhan menyatakan dia bertobat. Nah, kalau anak kita mengalami lembah kesulitan, lembah kekelaman, nakal yang tidak dia harapkan, kita masih punya harapan, Bapak Ibu Saudara. Terkadang di dalam kesusahan kita tuh buntu, otak kita, pikiran kita tuh bahwa mati aku, habis aku, gak ada jalan keluar. Enggak, Bapak Ibu Saudara, selalu ada harapan. Katakan amin. Amin. Selalu ada harapan, katakan. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Ya tadi contohnya yang paling gampang, yang disalib tuh, yang tetas nyata-nyata itu berdosa. Tuhan bilang hari ini juga bersamamu. Artinya apapun keadaan kita, Tuhan sanggup mengubahkan. Katakan amin. Amin. Disiplin itu mungkin menjadi lembah kekelaman bagi anak kita. Tetap dampingi dan arahkan pandangan terus kepada Yesus yang penuh kasih dan pengampunan. Maka mereka akan mengalami perjumpaan dengan Kristus di masa-masa sulit itu. Jangan kalau anak kesulitan ditinggal. Jangan kalau anak kesulitan kita malah dimarahin, malah itu akibat nggak bisa diatur orang tua, biar kita tidak tahu akibatnya. Tapi sebagai orang tua yang mengerti firman Tuhan, kita harus disiplinkan. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, kita harus terus arahkan, karena di situ Yesus bisa menyatakan kepada anak kita. Efesus 6:2, banyak anak sudah berhasil tapi tidak ingat orang tua. Tapi jangan salahkan orang tua kita kalau nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, anak banyak atau sedikit bukan sebentar. Sampai situ. Apakah kita lebih sempurna daripada mereka karena suatu saat kita tua? Banyak anak sudah berhasil tapi tidak ingat orang tua. Nah ini masuk ke edisi anak. Orang tua tadi pertama mengajarkan Yesus, yang kedua jadi teladan. Nah sekarang sebagai anak. Sebagai anak adalah banyak anak sudah berhasil tapi tidak ingat orang tua. Banyak. Contohnya sudah orang tua dengan kerja hari ini kerja dapat hasil buat makan besok, buat sekolah, buat ini sampai utang-utang untuk bayar usianya segala macam, tapi tidak ingat orang tua. Banyak nggak Pak Ibu? Banyak. Ada. Terus orang tua kita kalau nggak sesuai dengan harapan kita, itu juga jangan juga kita menjadi marah. Contohnya, aduh, aku nggak bisa sekolah, nggak bisa punya motor, nggak bisa seperti lain. Orang tua aku gimana sih? Itu juga jangan sebagai anak jangan menyalahkan. Tidak ada tadi yang saya katakan orang tua pengen anaknya menderita, pengen dia orang tua jadi jongkol itu dari jalan. Tidak ada. Anak juga nggak mungkin punya cita untuk menelantarkan orang tua, Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak anak atau sedikit anak itu juga bukan ukuran. Karena apa? Kalau udah hidup berkumpul nih, anakku habis ini lanjut di Australia, ada satu anakku habis terima jadi dokter, anakku habis jadi macam-macam. Kadang-kadang kalau kita punya anak sedikit atau anak satu, enaknya lah banyak. Betul nggak Madi? Kita sama-sama satu. Ini kalau anak satu, yang lain jadi dokter, jadi ini anak jadi apa ya? Terus ini katanya kalau orang biasanya banyak anak banyak rezeki, betul nggak Pak? Padahal sama aja ya. Karena Tuhan mengasihi siapapun, mau satu, mau tiga, mau empat, tetap rezekinya sama. Katakan amin. Jadi banyak anak, sedikit anak bukan ukuran. Biar satu anak kalau hormat dengan orang tua itu segalanya. Betul nggak? Banyak anak tapi satu menjengkel kan. Satu anak hormat itu lebih dari semuanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak anak ya harus hormat semua, itu jauh lebih baik. Jadi kalau kita punya anak sedikit atau banyak bukan ukuran untuk kita merasa bahagia, tapi hormatnya anak kepada kita itulah kebahagiaan orang tua. Betul nggak? Anak-anak kalau kita hormat sama orang tua itu bahagia. Saya ini sangat punya alasan untuk tidak menghormati orang tua. Betul. Saya ditelantarkan dari kecil. Orang tua saya sudah pisah, broken home. Bapak saya menghidupin simpanan sampai punya anak di depan saya, dia beliin sepeda, beliin ini, sementara saya mau sekolah aja nggak bisa.
Saya harus hidup menderita, melihat ini terus mama saya juga menikah lagi udah nggak tahu kemana perginya. Saya harus hidup sendiri, ikut sana ikut sini hanya untuk makan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya punya alasan kuat untuk tidak mengasihi mereka. Tapi saya ditangkap Tuhan dan hati saya diubahkan oleh Tuhan. Saya nggak ada yang mengajar tentang Yesus, tidak ada. Saya yang mendidik tentang kebaikan nggak ada. Hidup saya memang bebas karena tujuan saya satu, bisa makan dan bisa hidup seperti itu. Sampai akhirnya bisa Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Saya nggak bisa untuk melakukan kebencian dengan orang tua, saya nggak bisa, nggak tahu. Itu karena Tuhan saja. Kalau saya sebagai manusia, saya pasti sudah sampai detik ini saya masih menanggung orang tua saya. Sampai kapan? Sampai dia mati saya akan tanggung. Sekalipun saya punya dasar untuk tidak mengasihi mereka, tapi saya harus hormati orang tua. Anak tugasnya apa? Hormat orang tua. Nggak ada kata lain. Kita nggak berhak menghakimi orang tua. Nggak berhak sama sekali. Sekalipun kita disakitin. Karena apa? Kita yang sudah diampuni Tuhan dengan gratis, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu papa saya mau meninggal, dia selalu minta minum obat, panggil saya harus berdoa. Dan puji Tuhan, di masa-masa kritisnya, masa-masa sakitnya saya ada di sana dan mendoakan. Saya percaya bapak saya pasti sudah bersama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat begitu menderitanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara yang masih sehat, masih kuat, ingat Tuhan. Itu menjadi pengalaman pahit buat saya, melihat betapa menderitanya orang tua saya. Karena saya tahu masa mudanya luar biasa. Kalau orang Jawa bilang tuh tempat kami itu tacut, bapak saya itu tacut, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya diubahkan Tuhan luar biasa. Saya nggak keras, nggak kasar, pokoknya karena saya melihat, mata saya sendiri melihat bagaimana endingnya orang tua saya, dan saya mengasihi mereka. Nah sekarang tinggal ibu saya, dan ibu saya kalau saya bawa ke sini nggak mau, karena takut jadi Kristen. Tapi pernah saya bohongin, Mak, mantumu mau nyanyi, alasannya kan biar. Jadi kalau dia jadi mau gereja kan susah, mau lihat mantumu nyanyi, mau. Pas dilihat kok ada sembahyang, setelah itu diajak lagi nggak mau dan minta pulang. Sampai hari ini belum mau ke Kalimantan. Tapi saya percaya cepat atau lambat pasti keluarga saya mengenal Tuhan. Oke, yang terakhir, tugas kita sebagai anak, satu, menerima orang tua kita. Kenapa menerima? Kan sudah diterima. Dulu kita sebagai anak habis ngompol, nangis, segala macam, orang tua tetap aja merawat, betul nggak? Tetap mau nangis malam, jadi susu, makan apa semua orang tua itu nggak pernah kan? Nah kita sekarang menjadi anak, terima mereka. Kadang orang tua itu semakin tua menjengkelkan nggak Pak? Menjengkelkan. Kita mandi pagi mandi, sore mandi nggak? Sore mandi kan? Pasti kotor kan? Begitu juga orang tua kita, hari ini jengkel, nanti jengkel. Saya bilang sama istri saya, kalau capek mama ini nggak apa, tidak ngambek gitu loh. Dan orang tua kalau gitu. Anak-anak sudah malas ngomong, saya bilang begini, dulu kamu bawel kepada mamamu terus ceritain. Ini kan kalau anak-anak suka tanya, ini nggak ada anak capek aku nggak usah nanya kan, nggak seperti itu. Jadi menerima orang tua, menerima apa adanya. Yang kedua, kalau kita sudah bisa menerima, berarti kita bisa mengampuni. Ampuni orang tuamu, ampuni. Setelah itu baru kita menyesuaikan. Kenapa menyesuaikan? Saya menikah dengan istri saya. Tiba-tiba saya menghadapi cobaan lagi. Kenapa? Wah, mertua saya galak. Apakah saya harus pindah cari menantu? Kan nggak mungkin. Saya harus menyesuaikan dengan orang tua saya. Saya mau nikahin anaknya, berarti saya harus menyesuaikan, bisa mengasihi orang tuanya. Dan saya berhasil, Bapak Ibu Saudara. Saya luar biasa di proses Tuhan. Bapak saya sendiri seperti itu, saya dapat orang tua, proses lagi saya. Tapi ternyata semua itu indah pada waktunya. Saya menyesuaikan. Kita menyesuaikan keadaan orang tua kita. Kalau dia cerewet, dia pemarah, ya kita ikutin. Yang penting kita hormat, gak usah dilawan. Saya cukup berhasil menghadapi orang yang temperamen. Makanya saya kalau ketemu orang yang suka pemarah tuh, sudah lolos. Ya, jadi tipsnya adalah
menerima, mengampuni dan menyesuaikan. Silahkan maju ke depan. Satu kata, yaitu kasih. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Kasih memberikan segala sesuatu. Sebagai orang tua, sebagai anak, mari kita hanya satu kata, kasih. Kalau sudah kasih, pasti akan bisa mengalahkan segala sesuatu. Saya menghadapi orang tua, menghadapi keluarga, gak bisa dengan kemampuan, tapi dengan kasih Kristus saya bisa memberikan segala sesuatu, mengalahkan segala sesuatu, bahkan mengubahkan apapun. Saya bahas saudara untuk panggil berdiri. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu Saudara, pesan saya sebagai orang tua, engkau sudah diterima oleh Tuhan, bahkan dianggap menjadi anak Tuhan. Engkau sudah ditebus dan sudah diselamatkan. Maka engkau sebagai orang tua, terimalah anakmu juga apa adanya. Dampingi kalau anakmu hari-hari ini mengalami kesulitan, mungkin di dalam lembah kelaman. Disitulah kekuatan Tuhan muncul. Jangan pernah kau putus asa menghadapi anak-anakmu. Mungkin tidak mengasihi engkau, mungkin tidak mencintai engkau, bahkan lari dari rumah. Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Begitu juga kita harus mengasihi anak kita juga tanpa syarat. Engkau sebagai anak, apapun keadaan orang tuamu, engkau tidak berhak untuk menghakimi, tapi engkau lakukan bagianmu, mengasihi dan menghormati mereka. Engkau harus menerima mereka, mengampuni, bahkan menyesuaikan keadaan. Orang tua di tempat ini, aku berdoa engkau diberikan Tuhan kemampuan, kekuatan seperti engkau yang sudah diberikan grace oleh Tuhan, engkau yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka engkau juga mampu menerima anakmu apa adanya. Dan kami percaya engkau yang sudah mengajarkan Yesus, mengajarkan tentang Yesus untuk anakmu, engkau yang sudah memberikan teladan untuk anakmu. Kami percaya anakmu akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta, karena engkau mengasihi Tuhan.
berkati Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat di Pulang Pisau ini Tuhan. Hamba berdoa memberkati mereka sebagai orang tua di dalam nama Yesus. Biarlah mereka memberikan terus teladan kepada anaknya, dan anak-anaknya akan menjadi anak yang hebat, seperti anak panah yang melesat mencapai tujuan dan diberkati oleh Tuhan. Memberkati Pastor Mulyanto yang Tuhan taruh di tempat ini. Hamba berdoa ialah urapan khusus turun atas dia, sehingga festival ini menjadi berkat di Pulang Pisau ini Tuhan. Ada perkara yang besar akan terjadi, akan ada ledakan-ledakan orang Tuhan di tempat ini. Kami rindukan Kalimantan Tengah ini dijamah Tuhan. Ada banyak gereja di tempat di Kalimantan Tengah akan berdiri Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat para senior yang ada di tempat ini bersama-sama kami. Biarlah kami terus semangat melayani Tuhan. Kami terus mengobarkan Tuhan, Injil Tuhan. Kami berfokus kepada jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berhenti berbicara. Biarlah Roh-Mu yang terus membuat kami boleh mengerti tentang-Mu Tuhan, tentang anak kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Katakan dulu. Hadirilah ibadah raya tengah minggu setiap hari Selasa pukul 6 malam waktu Indonesia Barat di Gereja YHS Pulang Pisau. Hadirilah ibadah Family Blessing setiap hari Rabu pukul 6 malam waktu Indonesia Barat di Gereja YHS Pulang Pisau. Bagi anak-anak muda, hadirilah ibadah Magnet Heroes setiap hari Kamis pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja YHS Pulang Pisau. Hadirilah doa api setiap hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Gereja YHS Pulang Pisau. Bagi saudara yang rindu ingin menabur untuk pembangunan gereja YHS, bisa melalui rekening 01 09 20 6000 atas nama Gereja YHS. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral, kelahiran, penyerahan anak, baptis, konseling, dukungan doa, pernikahan, dan kematian, bisa menghubungi Pastoral Care di nomor berikut. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah kami terima dalam hidup kami. Saatnya kami memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang sedang memberikan korban syukur, mari bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita dalam Yesus Tuhan. Amin. Bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kau tak perlindungan. Kami akan selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Yesus Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jauh. Musik memuji Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hanya Yesus yang kami tinggikan. Amin. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih kepada saya juga pemusik untuk memberkati pada kalian semua. Hari ini juga seharusnya lumayan penuh Pak, kalau karena besok libur, jadi mereka nih pada kabur semua nih liburan ke Palangkaraya. Jadi kita berikan atur Tuhan ibadah yang luar biasa. Walaupun kita lihat beberapa orang di tempat ini, kita kembali kalau melihat di firman Tuhan, kita melebihi dari kaum banyak Tuhan. Kata Yesus apa? 2-3 orang berkumpul aku hadir. Kita ini lebih dari 3, pasti dia hadir. Amin. Terima kasih Pastor Thomas Purnomo, luar biasa. Firman Tuhan yang mengingatkan kita sebagai orang tua, juga sebagai anak harus bagaimana perilaku dalam orang tua. Yang penting di dalam Yesus semuanya baik adanya. Amin, saudara. Mengingatkan kembali untuk hari Senin sampai hari Sabtu DMK jam 8 malam. Sangat baik sekali kita bisa mengikuti sebelum tidur doa malam kita. Di situ kita banyak belajar juga tentang firman Tuhan dan diisi dengan hamba-hamba yang luar biasa. Untuk Selasa depan kita dilayani sama Pastor Eria Sabahar di tempat ini dengan jam yang sama pukul 6 sore. Ibadah pada malam hari ini sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, oh iya, seharusnya ada spesial song. Oleh karena personelnya kurang, sudah dibagi-bagi suaranya, takut mereka bagi yang ada pecah. Jadi dibatal ya. Mungkin lain kali ya. Soalnya sudah rencananya matang, sudah mau tampil.
ternyata ada beberapa personal yang ada. Jadi yang penting semuanya untuk melihat Tuhan. Walaupun kita sempat nyanyi di sini, tetapi rohnya nyanyi itu sudah bagi kepada kita. Undangan lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih juga tim dari Palangkaraya, Pak Adi, Pak Mahal, juga Pak Pantosi yang senantiasa setia mendampingi juga Pastor Daniel Agus. Jika kita semua ada di sini, pasti diberkati Tuhan. Sebelumnya kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati untuk berkat kepada Bapa Yahweh. Beribu-ribu kami mengucap syukur kepada Dia Tuhan. Tidak ada kata lain selain kami memuji, membesarkan, meninggikan nama-Mu. Di tempat ini hanya nama-Mu yang kami tinggikan, karena Engkau adalah Bapa kami yang Tuhan. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun kehidupan kami, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengantarkan Pastor Thomas Purnomo untuk memberkati lewat firman yang luar biasa bagi kami. Kami diajarkan sebagaimana orang tua yang baik, juga anak-anak yang baik di dalam Engkau ya Tuhan, agar pertumbuhan kami nyata turun-temurun mengikuti Engkau, pasti diberkati, diselamatkan itu pasti. Terima kasih Bapa, luar biasa Engkau bagi kehidupan kami. Sebentar ibadah ini akan berakhir dan kami akan berpisah satu sama yang lain. Tibakan kami berumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Engkau menyertai kami dimanapun kami berada, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kegiatan apapun. Engkau sudah bisa menyertai kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan untuk terima berkat daripada Bapa Yahweh. Diberkati Engkau waktu masuk, diberkati waktu meninggalkan tempat ibadah ini. Lewat kedua tangan-Mu, apapun yang pekerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, berkemenangan, baik di kota, di desa, dimanapun berada. Penyertaan Yesus atas kehidupan kita. Engkau sebagai orang tua, Engkau sebagai anak-anak, yakin dan percaya Tuhan Yesus turut campur tangan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus sebelum pulang, walau berkat damai sejahtera, kasih karunia Bapa Yahweh, kasih sayang dalam Yesus Kristus serta tuntunan kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai, memelihara kita hari ini seterusnya sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa bersama, silakan berdoa. Dari YAS Pulang Pisau. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Live streaming YAS Pulang Pisau. Demikianlah membangun langkahku hari depan, indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan, indah Kau beri Oke. Thank you. Boleh lihat ke kamera. 1
3. Sekali lagi. 1. Ya, kayak bebas. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Silakan dinikmati, ada coffee break, ada kopi and tea, ada kue ya. Ya. Ayo Pak, pesan-pesan apa? Pesan-pesan lagi, Mang. Oh, mantap. Wes, tujuh terus. Ya, oke. Pastor Daniel Gus, bagaimana kesan kita Pak? Ya. Shalom. Selamat beribadah dan saudara yang pulang pisau datang di setiap hari Selasa jam 6. God bless you. Thank you. Salam, selamat malam, selamat beribadah di HRS Pulang Pisau. Semuanya menjadi berkat dan kemenangan di dalam Yesus. Amin.